Ayo Kenzi, kita bersenang-senang. Kok bersenang-senang, kan belajar harus serius. Iya, memang kita belajar harus serius, harus fokus, tapi juga dengan hati yang senang. Ya, coba ini ada tugas dari ibu guru. Coba buka halaman tentang PPKN. Kenzi buka. Halaman 67. Ya. Kenzi baca. Sebutkan tanaman yang ada di halaman rumahmu. Ayo sebutkan. Sebutkan apa aja yang tanaman di halaman rumah kita. Gak tahu, Kenzi gak suka tanaman. Oh, Kenzi nggak suka tanaman. Ayo kita lihat ke halaman depan. Ayo kita berdiri. Ini tanaman apa Kenzi? Anggrek, bagus. Ini tanaman apa? Kamboja. Yang pohon yang besar? Mangga. Pintar cucu Uma ya. Sudah mau naik kelas 2. Ayo sekarang kita tulis di kertas, di buku tugasnya ya. Kita kembali. Ya bagus, jawaban sudah ditulis. Nah sekarang kita baca lagi pertanyaan yang kedua. Mengapa kita harus merawat tanaman yang di sekitar rumah? Nah di buku kan sudah disebutkan kalau tanaman itu harus dirawat. Bosan, Uma aja yang ngerjakan. Ya Kenzi, ikut Uma, kita cerita. Uma mau cerita dengan Kenzi, ya. Kenzi, dari dulu orang sekolah itu sama tujuannya, untuk jadi pintar, berguna bagi diri sendiri tentunya ya. Yang pertama berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, gereja, dan negara. Terus lagi, walaupun orang tua kita dulu Kenzi ya masih sederhana, ya apa-apa itu semua serba sederhana. Tiap hari itu belum tentu listrik itu menyala. Kadang-kadang itu giliran Kenzi padam. Kenzi suka kalau lampu padam? Nggak suka kan? Nah, jadi penerangannya itu pakai lilin. Kadang-kadang pakai lampu apa ya, strobing ya, itu. Nah, jadi sekarang itu sudah banyak kemajuan. Sebelum sekolah itu bantu membuat kue, kadang-kadang suruh ngantar ke warung atau ke tempat orang yang pesan. Kenzi pernah lalu ngantar kue atau bantu kue? Oh, tapi pernah ya, bikin roti dulu ya. Bantu rumah bikin roti ya. Pintar ini sudah. Nah, tapi dulu ya walaupun sederhana, tapi ya hati gembira semua. Nah, terus lagi kalau waktunya berdoa, waktunya harus disempatkan. Soalnya dulu Engkau Uma juga menyempatkan waktu untuk mendoakan anak-anaknya, cucu-cucunya. Nah, kedengaran di telinga Uma juga menyebut nama anak-anaknya, nama cucunya, dia mendoakan biar jadi anak yang pintar, anak yang takut dengan Tuhan, sayang dengan teman. Oma dulu pernah juga suruh distrak di muka kelas yuk. Iya, dulu Oma juga harus penurut. Oma punya saudara juga ya, punya kakak laki-laki, punya adik perempuan juga. Jadi kalau berangkat sekolah sama-sama, kalau ke gereja juga diantar, pergi bersama-sama, tetapi jalan kaki dengan baju-baju yang sederhana, tidak yang seperti sekarang. Biasanya tuh baju itu nggak beli di toko Kenzi, tetapi baju-bajunya Oma itu, baju saudara-saudaranya Oma itu dibikin sendiri oleh maminya Oma gitu loh, jahit sendiri. Waktu sampai di gereja, Oma sudah bersiap-siap
untuk tidak bicara, tidak nakal, dan duduk berderet dengan saudara-saudara, dengan orang tua, sambil berdoa dengan sungguh-sungguh, karena di sana kita bertemu dengan Tuhan, kita berkata-kata dengan Tuhan, kita memohon kepada Tuhan. Waktu di gereja, Oma pernah juga bergurau, bercanda dengan saudara di samping. Lalu orang tuanya Oma tuh melihati, memberi kode biar suruh diam gitu. Ya, terus jadinya tuh Oma berhenti bercandanya, berhenti untuk bergurau di gereja. Kensi mau mendengar cerita Oma? Mau. Jadi Oma mau bercerita tentang Nabi Nuh dari kitab suci. Nah, Nabi Nuh ini mempunyai kapal besar. Tahu kapal? Kapal itu di atas jalanan atau di atas air? Di atas air. Kapalnya Nabi Nuh itu besar. Di dalam kapal itu ada keluarganya. Ya, ada keluarganya Nabi Nuh dan juga binatang-binatang. Jadi cerita Nabi Nuh itu pada zaman Nabi Nuh itu orang-orang itu Kensi kebanyakan tuh jahat, sedangkan Nabi Nuh itu sekeluarga itu tuh taat kepada Tuhan, menurut kepada Tuhan, dan perintah Tuhan juga disuruh membuat kapal besar. Jadi waktu itu datang ombak besar, hujan lebat, ombak besar. Jadi orang-orang yang jahat itu semua tenggelam tenggelam di ombak itu. Sedangkan kapal Nabi Nuh itu diselamatkan. Karena apa? Nabi Nuh dan keluarganya itu taat kepada Tuhan, menuruti perintah. Iya, menjauhi apa? Larangan siapa? Larangan Tuhan. Jadi oleh karena itu kita harus berbuat baik, kita mencontoh seperti keluarga Nabi Nuh. Jadi siapa yang menuruti perintah Tuhan, menjauhi larangannya, dia akan diselamatkan. Jadi kita harus menurut, menaati nasihat orang tua, nasihat suster, para guru, dan juga rajin membaca kitab suci supaya kita menjadi anak yang baik, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, bagi gereja, bagi diri sendiri dan